Ditampilkan pada suatu waktu menjelang pagi. Ya, seorang gadis dengan sisa-sisa tenaga terus berusaha melarikan diri dari kejaran makhluk mengerikan. Pada akhirnya dia berhasil, namun baru saja bernafas lega, dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu, kebaikan tidak membutuhkan alasan yang besar. Cukup niat yang tulus dan waktu yang tepat, yaitu sekarang. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Until Dawn, rilis pada tahun 2025, belum lama ini ya, disutradarai oleh David F. Sandberg, serta dibintangi oleh para aktor muda yang aktingnya cukup lumayan. Dan pastinya, saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Oke, cerita dilanjutkan dengan menampilkan adegan kurang lebih 1 tahun kemudian. Seorang gadis yang tak kalah cantik bernama Clover, saudarinya Melanie, gadis yang di awal tadi. Bersama teman-temannya, dia pergi ke lokasi Melanie hilang dengan harapan bisa menemukan petunjuk. Pesan terakhir yang mereka terima dari Melanie adalah rekaman video di depan sebuah rest area, di mana gadis itu menjelaskan bahwa setelah sang ibu meninggal, ia tak sanggup tinggal di rumah lagi. Mereka pun tiba di rest area yang dimaksud. Salah satu sahabat yang mengaku anak IndiHome, Megan, meminta semuanya bergandengan tangan untuk mencoba merasakan energi Melanie. Semuanya pun menuruti dan sangat menghayati sampai akhirnya nyaris tertabrak mobil RV yang baru saja tiba. Clover kemudian masuk ke minimarket untuk membeli kopi. Kepada kasir bernama Hill, Clover mencoba menunjukkan foto Melanie dan anehnya pria itu langsung bisa menebak bahwa Melanie hilang, lalu menceritakan bahwa Melanie bukan satu-satunya karena banyak orang yang hilang di daerah Glore Valley. Clover pun memutuskan tujuan selanjutnya mereka adalah ke daerah itu. Malam harinya mereka masih dalam perjalanan menembus hujan yang luar biasa deras. Jarak pandang menjadi sangat buruk dan mereka mulai berselisih soal arah yang harus diambil. Tiba-tiba mobil keluar dari badai dan masuk ke daerah yang sama sekali tidak hujan, bahkan kering, seolah dilindungi kubah tak terlihat. Mereka pun terpaku melihat badai yang kini berada jauh di belakang. Dan di saat yang sama, sinyal ponsel tiba-tiba hilang, serta mereka merasa tak nyaman saat melihat salib tua layaknya kuburan di dekat rumah tua yang sepertinya angker. Clover mencoba merasakan hujan dengan meletakkan tangannya di perbatasan antara dua area tersebut. Tiba-tiba ia melihat sosok bayangan di dekat pohon dan mengira itu Melanie. Gadis itu pun segera mengejar. Sang mantan yang kini menjadi sahabat, Max, yang melihat Clover pergi, merasa khawatir karena daerah bersih itu juga mulai gelap, sehingga memutuskan untuk mengejar Clover dan membawanya kembali. Sosok misterius pun hilang. Sementara itu, teman-teman yang lain masuk ke dalam rumah untuk mulai menyelidiki. Ada banyak hal aneh di sana, mulai dari kalender tahun 1998, jam pasir raksasa, dan peralatan tambang yang menempel di dinding. Listrik menyala, tapi air tidak mengalir. Ditampilkan salah satu sahabat, Nina, menemukan serta mengisi buku tamu. Saat melihat halaman-halaman sebelumnya, ia terkejut karena menemukan banyak nama, termasuk nama Melanie yang ditulis berulang kali, namun dengan tulisan yang semakin buruk sampai tak terbaca. Tak lama kemudian, kekasihnya Nina, Abe, menemukan papan penuh selebaran. Ketika mencoba memeriksa satu persatu, ia menemukan banyak selebaran orang hilang termasuk Melanie. Anehnya, tak satu pun dari mereka mencantumkan informasi lebih lanjut, misalnya seperti umur, alamat, atau hal-hal lain untuk mempermudah pencarian. Saat masuk dan melihat buku tamu bertuliskan Glore Valley, Clover semakin yakin bahwa sosok yang ia lihat tadi memang Melanie. Kemudian Nina menyadari bahwa jam pasir telah berbalik, tapi tak satu pun dari mereka mengaku melakukannya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar. Ketika mereka melihat ke jendela, mobil ternyata sudah tidak ada. Mereka pun bergegas keluar untuk mencari, sampai akhirnya melihat mobil itu berada di area hujan dengan lampu yang menyala. Namun ketika mencoba keluar, mobil itu sepertinya siap untuk menabrak, sehingga semua pun berpikir bahwa ada orang gila yang mencuri mobil dan memutuskan untuk tetap berlindung di dalam rumah.
Megan, Max, dan Clover turun ke ruang bawah tanah yang ternyata merupakan ruang utama yang cukup luas. Ada bekas cakar pada jendela, dan Max merasa heran karena seharusnya ruang bawah tanah tidak punya jendela. Selanjutnya mereka menemukan telepon dan radio komunikasi, namun semuanya tak berfungsi. Di lantai atas, Abe mendengar suara dan mencoba memeriksa tapi tak ada jawaban. Tak lama saat Nina mencari Abe dan menyalakan lampu, sangat mengejutkan. Ternyata Abe sudah dalam kondisi terbelah. Nina berteriak hingga terdengar ke lantai bawah. Max langsung naik untuk memeriksa, hanya untuk menemukan sosok pembantai yang sedang berdiri menatap jasad Nina dengan kapak tambang. Saat si pembantai atau selanjutnya, untuk mempermudah kita sebut psikopat, jadi pas psikopat berbalik, Max buru-buru turun dan menyuruh yang lain bersembunyi. Psikopat kemudian masuk ke ruang bawah tanah dengan lengah, sehingga Max memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dengan kursi. Namun psikopat ternyata begitu tangguh, yang ada malah psikopat melancarkan serangan balik ke mata Max hingga tembus ke otak. Belum cukup sampai di situ, psikopat mencari korban selanjutnya dan di saat yang sama, Clover diam-diam mencoba mengambil pisau. Tak lama kemudian, psikopat menghancurkan pintu lemari dan menyeret Megan keluar. Ia menghantamkan kepala Megan ke lantai berkali-kali hingga tewas. Clover mencoba memanfaatkan kelengahan psikopat dengan tusukan, tapi psikopat tetap tidak terluka, dan Clover pun terpaksa melarikan diri, melewati mayat-mayat sahabatnya, dan kabur ke dalam hutan. Di tengah-tengah pelarian, sialnya Clover terjatuh, dan sosok aneh muncul di dekat gadis itu. Clover berusaha meminta pertolongan, tapi psikopat segera muncul dan menghabisinya. Di saat yang sama, jam pasir kembali terbalik dan kelima sahabat itu tiba-tiba kembali ke titik awal di rumah saat mereka mulai melakukan penyelidikan. Semuanya masih mengingat bagaimana mereka tewas dan kini foto mereka telah tertempel di dinding bersama selebaran-selebaran orang hilang. Megan merasakan ada sesuatu yang menguasai. Mereka mulai berdebat soal apa yang harus dilakukan, tapi lampu mulai berkedip dan pintu depan terbanting keras berkali-kali. I didn't either. Abe mencoba menahan pintu, tapi pintu tersebut terus terbuka lagi, jadi mereka menumpuk perabot untuk menahannya. Megan merasa tidak enak badan dan mengatakan bahwa malam ini terasa berbeda. Tiba-tiba tubuhnya mulai bergerak dalam posisi aneh, mata berubah menjadi putih, dan akhirnya mendongak sambil berteriak. Suaranya begitu menyakitkan hingga teman-teman harus menutup telinga, dan lampu-lampu pecah menyisakan kegelapan. Kemudian, mereka segera menyalakan senter dan mengetahui Megan telah menghilang. Kemudian terdengar suara gumaman yang mengarahkan mereka ke ruangan selebaran di mana Megan berada tepat di depan dinding seperti orang kerasukan. Ia mulai menunjuk satu persatu selebaran dan mengulangi kata-kata yang diucapkan para korban sebelum tewas. Setelah menjerit kembali, Megan kemudian mengatakan untuk jangan sampai membiarkan apa yang ia sebut mereka masuk sebelum akhirnya gadis itu tewas. Max memeriksa kondisi Megan, tapi Abe melarang karena khawatir makhluk dalam Megan itu berpindah ke tubuh yang lain. Tiba-tiba seseorang mulai mengetuk pintu, tapi ketika mengintip dari jendela, Abe tak melihat siapapun. Ketukan terus berlanjut dan mereka sangat terkejut ketika mendengar suara Melanie yang memohon pertolongan. Melanie? Clover! Oh my God, is that you? Clover segera membuka pintu, tapi Abe menahannya dan mengingatkan peringatan dari Megan. Melanie terus berteriak seolah sedang diserang, sehingga Max menggeser perabot yang menahan pintu. Clover langsung berlari keluar, tapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Di seberang jalan, tiba-tiba muncul sebuah gubuk tua dengan tulisan di pintunya yang menghina Glor Valley. Mendadak, kekuatan tak terlihat membuat Clover terlempar saat Max mencoba menolong. Ia malah terdorong kembali masuk ke dalam rumah bersama yang lain, lalu pintu pun tertutup sendiri. Kembali ke Clover yang diseret untuk masuk ke dalam gubuk oleh kekuatan tak terlihat. Sempat merasa dirinya selamat, tapi kemudian tubuhnya ditarik masuk dan pintu menutup rapat. Di rumah utama, Max terus mencoba membuka pintu tapi gagal. Saat terdengar bunyi kunci terbuka, ia hendak berlari keluar, tapi Abe menahannya, meyakinkan bahwa Clover mungkin sudah mati dan mereka harus mencari pertolongan. Nina setuju, tapi Max mengabaikan dan tetap keluar.
Wait, Max, wait! Di gubuk, Clover melihat banyak kepala boneka menyeramkan dan seorang wanita tua yang bernafas menggunakan alat bantu. Wanita itu sedang menonton berita tentang kecelakaan tambang di Glore Valley. Clover mencoba membuka pintu tapi gagal. Si wanita tua lalu berjalan mendekat dan berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah bertahan hidup sampai pagi atau menjadi bagian dari tempat ini. Si wanita tua lalu membanting Clover ke lantai dan memaksanya bernafas lewat masker sambil berkata bahwa ia harus merasakan penderitaan seperti yang dialami kota terkutuk ini terus-menerus hingga pintu neraka terbuka. Mata Clover berubah menjadi hitam dan bersamaan dengan itu, si wanita tua hancur menjadi abu. Suffer like the rest. Tak lama kemudian, ketika Max tiba di gubuk, pintunya terbuka dan ia segera masuk. Sementara itu, Abe dan Nina berlari ke mobil dan mencoba keluar dari tempat ini, namun sangat mengejutkan. Tiba-tiba saja ada makhluk raksasa menghalangi jalan, jadi mereka pun terpaksa kembali. Nina tak bisa keluar karena pintunya macet. Saat ia menoleh, Abe sudah tewas dan si Kopet pun muncul. Nina hanya bisa menjerit ketakutan. Kembali ke Max yang sedang menjelajah gubuk yang tampaknya kosong. Terlihat televisi hanya menampilkan salju dan di meja terdapat beberapa gambar monster. Pemuda itu lalu mendengar suara dari lantai atas dan saat naik, ia langsung ke ruangan boneka aneh dengan kursi goyang yang bergerak sendiri. Max menghentikan dan hendak pergi, namun kursi kembali bergerak dan kini muncul boneka badut di sana. Dengan marah, Max menendang boneka itu, lalu tiba-tiba menyadari ada sosok di belakang dan ternyata itu adalah Clover yang kini mengenakan topeng. Tanpa ragu, Clover menghabisi Max, lalu keluar dari gubuk, tapi si Kopet langsung menabrak menggunakan mobil Abe. Saat Clover sekarat, matanya pun kembali normal. Oh, fuck. Clover? Di saat yang sama, jam pasir kembali terbalik dan semua orang muncul lagi di tempat semula. Nina menandatangani buku tamu untuk ketiga kalinya, sementara Megan yang sedang berkaca menyadari bahwa rambutnya rontok parah. Di luar, sebuah menara air mendadak muncul setelah pintu ditahan dengan perabotan. Mereka semua bersembunyi di kamar mandi. Abe mengisi gelas dengan air keran. Ini membuat Megan terkejut karena sebelumnya air tidak mengalir. Semuanya pun berbagi minuman sambil mendengar cerita Clover, lalu menyimpulkan bahwa wanita tua itu kemungkinan adalah seorang penyihir sambil mencoba memahami apa maksud ucapannya. Namun tiba-tiba Abe batuk darah dan buru-buru menyekat tangannya dengan tirai agar tak ketahuan. Sayangnya batuk menjadi semakin parah hingga tubuh pemuda itu meledak. Darah dan organ dalamnya menempel di wajah Nina yang langsung panik mencuci wajahnya, namun tubuh gadis itu pun ikut meledak. Clover, Max, dan Megan lari ketakutan ke lorong. Megan mulai batuk dan salah satu kakinya meledak hingga ia jatuh. Perut gadis itu juga mulai mengembang dan dalam hitungan detik tubuhnya meledak. Meskipun demikian, Megan masih bisa menggerakkan tubuhnya sedikit lebih lama sebelum akhirnya seluruh tubuh ikut hancur. Tak ingin berakhir dengan cara yang sama, Clover memohon pada Max agar mengakhiri dengan cara yang lebih baik. Max sempat memegang leher gadis itu namun tak sanggup melakukan dan akhirnya diri sendiri meledak juga. Please do it. Please hurry. I'm sorry. Clover terbaring lemas, lalu mendadak ia mendengar suara siulan yang tak asing dan terkejut melihat kasir minimarket, Hill, masuk ke dalam ruangan. Hill mengatakan bahwa Clover tak akan bisa bertahan hidup jika hanya diam dan seketika tubuh Clover pun hancur. Lalu, sama seperti sebelumnya, jam pasir berbalik dan mereka semua hidup lagi. Kali ini, sementara Megan menyadari bahwa ada gigi baru yang mulai tumbuh, yang lain menyisir rumah untuk mencari petunjuk. Clover menemukan kotak berisi berkas medis dan banyak kartu identitas yang menunjukkan bahwa Hill pernah bekerja sebagai psikiater di puluhan rumah sakit
Di dalamnya juga ada koran lama berisi berita tentang musibah yang mereka sebut bencana tambang di wilayah itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kejadian tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang dan Dr. Hill dipanggil untuk membantu menguatkan para penyintas. Ya, seluruh kota tenggelam ke dalam tanah. Itulah sebabnya tidak ada rumah lain di sekitar dan mengapa di ruang bawah tanah ada jendela. Ya karena dulunya itu adalah lantai atas. Nina membuka salah satu pintu bawah tanah dan menemukan lorong gelap menyeramkan, lalu buru-buru menutupnya lagi setelah mendengar raungan. Kemudian Max menemukan beberapa kaset video lama dan memutarnya. Kaset pertama ternyata film baku hantam dalam tanda kutip, bisa-bisaan deh Pak Sutradara. Sedangkan kaset selanjutnya berisi rekaman eksperimen Hill. Pasiennya saat itu sudah lelah mengalami kematian berulang kali dan tubuh mereka mulai menunjukkan gejala seperti kerontokan, baik rambut, gigi, maupun kulit. Salah satu dari mereka ada yang meninggal, sementara sisanya menjadi gila dan mulai memakan mayat, hingga akhirnya berubah menjadi makhluk yang disebut Wendigo. 11 nights. Soon those emotions began to affect his body. Dalam penjelasan Hill, subjek yang paling lama bertahan hanya sampai malam ke-11. Saat itu, Hill tiba-tiba berbicara langsung pada mereka lewat radio dan mengatakan bahwa 4 orang bisa pergi, sementara 1 sisanya mati. Abe merasa mereka sebaiknya mempertimbangkan tawaran itu, namun yang lain sangat terkejut dan menolaknya. Megan kemudian berkata ia bisa merasakan sesuatu dan menunjuk ke sebuah laci di mana Clover menemukan peta kota. Peta itu menunjukkan lokasi salah satu klinik tempat Hill pernah bekerja dan Clover menduga Hill sedang bersembunyi di sana. Namun Abe mengingatkan bahwa semua bangunan sudah hancur. Clover lalu menghubungi Hill lewat radio dan mengatakan ingin bertemu. Hill menjawab bahwa ia sedang menunggu di hutan bersama Melanie. Dengan panik, Clover berlari keluar rumah meski Max dan yang lain memperingatkan bahwa ini bisa jadi jebakan. Namun di sisi lain, Abe lagi-lagi beda sendiri. Dia merasa Clover telah membuat keputusan yang tepat karena menurutnya lebih baik 1 orang yang menjadi korban daripada 5. Nina yang muak dengan sikap kekasihnya segera bertindak dengan menggunakan alat tambang dan menyuruh yang lain menyusul Clover. Tak lama setelah mereka pergi, Nina menenangkan Abe yang sekarat, lalu datanglah psikopat pembantai. Giving her what she wants? Di hutan, Clover tak sengaja menginjak jebakan beruang. Sebuah bayangan gelap menarik rantainya, menyeret Clover ke dalam kegelapan. No, please, please. Tak lama kemudian, Max dan Megan menyusul masuk ke dalam hutan dan menemukan sisa-sisa kota yang tenggelam. Mereka mendengar suara-suara aneh dan ketika menoleh ke atas, mereka melihat salah satu Wendigo bertengger di atas pohon. Mereka langsung berlari ketakutan, sampai-sampai Megan tersandung dan jatuh di atas atap kaca rumah yang tenggelam. Kacanya mulai retak dan Max buru-buru menarik tangan Megan untuk menyelamatkan. Sayangnya, Wendigo lebih dulu mencengkram pergelangan kaki Megan dan menghancurkan kaca, membuat keduanya jatuh ke dalam rumah. Max hanya bisa menyaksikan saat Megan diseret jauh lebih dalam. Sementara itu, Clover berhasil merangkak keluar dari kegelapan di saat yang sama dengan Max menemukannya. Bayangan itu muncul kembali, yang ternyata adalah Melanie yang kini juga sudah berubah menjadi Wendigo. Max menyingkirkan perangkap beruang dari kaki Clover dan menjepitkannya ke wajah Melanie untuk menahannya. Setelah itu, ia membantu Clover melarikan diri dan mereka bersembunyi di pintu masuk tambang yang runtuh. Mereka sempat saling menguatkan dan membicarakan tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya sampai akhirnya mendengar suara raungan mendekat. Lagi-lagi, Clover meminta Max untuk mengakhirinya dengan tenang dan kali ini Max menuruti. Lalu Max meminum air rembesan untuk meledakkan diri tepat saat Melanie datang. Fuck you! Sejenak kita beralih ke masa lalu, tepatnya hari ketika Melanie memutuskan meninggalkan rumah untuk pindah ke New York, mengaku ingin memulai hidup yang lebih baik. Ia sempat mengajak saudarinya ikut, tapi Clover menolak. Sesaat kemudian, Clover yang khawatir berusaha menyusul dan
Ternyata itu adalah mimpi buruk, dan ketika bangun, Clover menemukan diri di dalam rumah bersama teman-teman kecuali Megan. Ya, kali ini mereka berada di ruang utama yang berbeda, bukan di tempat biasa. Abe merasakan sesuatu yang aneh pada punggung, dan ketika membuka baju, ternyata tulang-tulangnya mulai berubah. Namun teman-teman mengaku tidak melihat perubahan apapun, demi membuat pemuda itu tetap tenang. Clover bertanya-tanya sudah berapa malam mereka di sana. Abe mengatakan sekitar 4 malam, tapi Nina membantah, menunjukkan buku tamu, di mana nama Nina tertulis sebanyak 13 kali, yang berarti 13 malam. Is there something on my back? Clover mulai membandingkan tanda tangan itu dengan para tamu sebelumnya dan menyadari bahwa tak ada yang bertahan selama itu. Artinya, malam ini kemungkinan adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan. Ketika mereka melihat keluar jendela, tampak lebih banyak bangunan yang muncul di sekeliling. Mereka mencari Megan tapi tak menemukan, dan Abe menduga bahwa Megan sudah menjadi bagian dari malam seperti kata si penyihir. Ia tak mengerti mengapa mereka lupa sebagian dari malam dan mengeluarkan ponsel yang ternyata selama ini merekam semuanya. Di video pertama terlihat Clover dengan belatung di pipi, lalu wajahnya mulai membusuk. Di video lain, mereka dihabisi oleh makhluk bertopeng di koridor, lalu ada pula video ketika mereka menemukan ruang pemanas dan menghabisi Wendigo yang menyerang. What the fuck? What? Holy shit! Holy shit! What is that? Holy shit! Setelah klip Nina dengan mata berdarah, rekaman menunjukkan Hill memeriksa tubuh-tubuh mereka. Setelah Hill pergi, Megan muncul di kamera sebagai satu-satunya yang selamat dari malam ke-12. Ia berkata bahwa akan mencari sesuatu yang bisa membantu mereka. Lalu video pun berakhir saat Megan meninggalkan rumah. Tiba-tiba terdengar sirine yang bergema di seluruh area dan mereka melihat keluar jendela. Semua makhluk mengerikan datang bersamaan. Karena melarikan diri tak pernah berhasil, Clover mengambil alat tambang dan bersumpah akan bertarung demi menyelamatkan Megan. Tekadnya begitu kuat sehingga memotivasi teman-temannya. Mereka turun ke lorong bawah tanah dan menemukan sebuah rumah tenggelam, lalu masuk lewat jendela. Di ruangan lain, salah satu Wendigo sedang mengintai, jadi mereka semua mencoba diam, tapi makhluk itu tetap menemukannya dan langsung menyerang. Ketika makhluk itu menjatuhkan Nina, Clover menusuk kaki makhluk itu untuk menghambat gerakannya. Teman-teman lainnya lari karena kegaduhan memancing lebih banyak Wendigo datang. Setelah melewati beberapa ruangan, mereka masuk ke lorong tambang dan menyusuri hingga menemukan rumah tenggelam lainnya. Kali ini mereka masuk lewat pintu garasi. Sayangnya psikopat muncul dari atap kaca dan langsung menjebolnya untuk masuk. Max melemparkan barang-barang untuk mengalihkan perhatian, memberi waktu bagi Clover untuk melanjutkan pencarian Megan. Di area terbuka di tambang, Clover akhirnya menemukan Melanie yang langsung menjatuhkannya. Clover mencoba lari naik tangga, tapi Melanie menariknya hingga jatuh. Clover lalu mengangkat tangan dengan damai dan mencoba berbicara lembut agar saudarinya sadar, tapi usaha tersebut sia-sia. Akhirnya Clover mendorong Melanie hingga jatuh dan tubuh Melanie terkena pancang kayu. Dan sebelum pergi, Clover membisikkan bahwa ia tetap mencintai saudarinya. Sementara itu, yang lain berusaha melawan psikopat bersama-sama, memakai berbagai benda untuk menjatuhkannya, lalu makhluk itu roboh. Mereka pun segera mengangkat palu raksasa bersama, lalu menghancurkan kepala psikopat. Sayangnya, belum sempat merasa lega, suara Wendigo kembali terdengar sehingga mereka harus bergegas lari. Clover melanjutkan pencarian di tambang, sempat bersembunyi saat Wendigo lewat di dekatnya. Akhirnya ia menemukan klinik dan mengikuti suara teriakan Megan yang berasal dari ruangan observasi yang terkunci. Megan terikat di kursi dan Wendigo ada di hadapannya dalam kondisi dirantai. Clover yang panik mulai mencari kunci di ruangan lain hingga tiba di kantor Hill. Di meja terdapat berkas atas namanya dan kamera keamanan yang memperlihatkan seluruh area.
Tiba-tiba Hill muncul dan mengunci pintu. Sambil minum kopi, ia menonton alur cerita. Maksud saya menjelaskan bahwa Glor Valley menggunakan ketakutan Clover sebagai sumber energi untuk menghidupkan semua ini, dan bahwa para monster hanyalah perwujudan dari ketakutannya sendiri. Saat Hill meletakkan muknya, Clover diam-diam memindahkannya ke bawah rembesan air dari langit-langit. Begitu Hill menyeruput lagi, ya tubuhnya pun hancur. With trauma, like yourself, Chloe. Clover mengambil kuncinya dan berlari menyelamatkan Megan. Di saat yang sama, Wendigo itu berhasil melepaskan diri, tapi mereka berdua berhasil keluar dan menutup serta mengunci pintu tepat waktu. Beberapa saat kemudian, kedua kelompok berlari secepat mungkin saat para Wendigo mengejar. Kelompok Nina berhasil naik tangga keluar lebih dulu, sedangkan Clover dan Megan harus menggali seperti yang dulu dilakukan Melanie hingga akhirnya muncul di bawah salib. Para Wendigo mencoba menarik mereka kembali, tapi teman-teman mereka tiba tepat waktu dan membantu mereka keluar. Butiran pasir terakhir di jam pasir akhirnya jatuh seluruhnya, dan kali ini waktu tidak terulang. Film pun ditutup dengan lenyapnya badai dan semua kembali normal. Mereka masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat terkutuk itu, lalu ditampilkan beberapa waktu kemudian, sekelompok orang baru tiba dan terdengar kembali siulan Hill. Apakah sang dokter masih hidup dan masih menebar teror? Dan tamat. Tebakan saya salah tentang ending film ini. Ya, sebuah ending yang cukup manis untuk para karakter sambil secara perlahan memperlihatkan kaitannya dengan semesta dari game yang menjadi inspirasi. Meskipun film ini mengambil banyak kebebasan kreatif dari menambahkan karakter baru hingga mengubah elemen lore Wendigo dan kejadian supranatural lainnya, tetapi ia tetap berusaha memberikan penghormatan pada sumber aslinya, game dengan judul yang sama tahun 2015. Salah satu penghubung paling mencolok antara film dan game adalah dalam bentuk kemunculan awal dari salah satu pemeran ikonik game tersebut. Yang awalnya tampak hanya sebagai cameo, ternyata berkembang menjadi fondasi yang kuat untuk menjembatani film ini dengan kisah dalam game. Lewat karakter tersebut, penonton disuguhi benang merah yang menyiratkan bahwa cerita film ini mungkin merupakan prequel atau terjadi dalam semesta alternatif yang pada akhirnya akan bertemu titiknya dengan narasi utama dari game. Jadi si Hill udah modar atau masih hidup, Bang? Nah ini, salah satu elemen paling membingungkan dalam film ini adalah peran Dr. Hill dan hubungannya dengan siklus kematian yang menjebak para karakter utama. Awalnya ia diperkenalkan sebagai sosok biasa di sebuah pom bensin lokal, tampak seperti seseorang yang hanya ingin membantu. Namun seiring berjalannya cerita, semakin jelas bahwa ia memiliki obsesi terhadap studi horor dan bagaimana ketakutan bisa mempengaruhi manusia secara psikologis. Meskipun ia memberi komentar dan sesekali petunjuk bagi kelompok remaja yang berusaha keluar dari rumah tersebut, sosok Dr. Hill tetap digambarkan sebagai kekuatan yang mengancam, bukan lagi sebagai tokoh ambigu seperti dalam versi gamenya. Oleh karena itu, momen ketika Clover menghabisinya menggunakan air beracun menjadi semacam pelampiasan yang memuaskan, akhir bagi karakter yang dari awal tampak mengintai dan mengendalikan dari balik layar. Namun film ini tidak sepenuhnya mengindikasikan bahwa Dr. Hill telah benar-benar lenyap. Sangat mungkin bahwa ia justru kini menjadi bagian dari siklus kematian itu sendiri, terjebak di dalamnya seperti karakter lain dan akan terus hidup kembali sampai ia menemukan jalan keluar. Bisa juga ia memiliki keterkaitan yang lebih dalam dengan kekuatan supranatural yang membentuk rumah tersebut, sebuah petunjuk bahwa hubungan antara film dan semesta dalam game jauh lebih gelap dan rumit daripada yang tampak di permukaan. Hal lain yang juga menarik adalah adegan penutup yang memberi petunjuk kuat bahwa film dan game aslinya berada dalam semesta yang sama. Dalam ruang kerja Dr. Hill, terdapat banyak layar pemantau yang memperlihatkan bagaimana ia bisa menyaksikan seluruh kekacauan yang terjadi selama film berlangsung dari kejauhan. Yang menarik, pada detik-detik terakhir, monitor-monitor tersebut memperlihatkan lokasi baru, sebuah kabin bersalju di pegunungan yang jelas mengacu pada latar utama dalam game. Hal ini menyiratkan bahwa kabin tersebut mungkin akan menjadi target eksperimen berikutnya dari Dr. Hill, menjadikan film ini semacam prequel langsung bagi versi gamenya.
Ide ini cukup menarik karena memperkenalkan dimensi baru dalam cerita game yang sebelumnya tidak ada. Selain adanya benang merah bertema psikologis dan referensi samar tentang seorang saudari yang hilang dan berubah menjadi Wendigo, film dan game memang menyajikan narasi yang cukup berbeda. Dalam versi game, Dr. Hill muncul sebagai sosok psikolog yang berbicara langsung kepada pemain maupun kepada salah satu karakter utama, Josh, yang mengalami trauma berat pasca kehilangan dua saudarinya. Sepanjang permainan, Josh terus dihantui oleh penglihatan tentang Dr. Hill yang selama ini diasumsikan hanya merupakan proyeksi dari rasa bersalah dan gangguan mentalnya. Namun film ini memberi tafsir yang lebih kelam bahwa Dr. Hill bukan sekedar delusi. Keberadaannya yang seolah-olah melampaui realitas dan kematian, ditambah obsesi yang mendalam terhadap ketakutan manusia, mengisyaratkan bahwa ia bisa saja merupakan entitas supranatural. Bahkan, bisa jadi ia hanya menampakkan diri pada Clover tanpa benar-benar hadir secara fisik, bukan satu-satunya memanipulasi persepsi dalam film tersebut. Saat dalam game, Dr. Hill berbicara soal ketakutan pemain, dan di film dia mengamati korban seperti objek eksperimen. Keduanya memperkuat kesan bahwa karakter ini benar-benar menyadari kehadiran penonton, menabrak batas antara cerita dan kenyataan dengan cara yang meresahkan. Maksud saya ketakutan. Jadi terakhir, itu anak-anak muda beneran selamat atau cuma mimpi indah menjelang kematian, Bang? Nah iya, saya awalnya juga mikir gitu, mengingat film-film petualangan sejenis seperti The Ruins, Indigenous, dan The Descent, sebagian besar karakternya modar, bahkan ada yang tidak selamat sama sekali. Tapi untuk film ini, kelima anggota kelompok Clover, Max, Nina, Megan, dan Abe akhirnya berhasil keluar dari siklus kematian setelah bertahan hidup sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Setelah nyaris menjadi mangsa para Wendigo, meloloskan diri dari jerat Dr. Hill, serta menembus reruntuhan kota bawah tanah yang dipenuhi para pembunuh bertopeng, mereka akhirnya mencapai mobil dan pergi menjauh. Ini memberi kesan kuat bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan siapapun sebelumnya, lolos dari siklus kematian. Yang menarik, konsep tentang siklus kematian seperti ini sebenarnya tidak ada dalam game yang menjadi inspirasi filmnya. Dalam versi game, mekanisme seperti respawn dan percabangan pilihan memang memungkinkan pemain untuk mengulang adegan dan memperbaiki keputusan sehingga karakter bisa modar berkali-kali sebelum mendapatkan hasil yang terbaik. Tidak ada penjelasan dalam game mengenai semacam pengulangan atau jam kematian sebagai bagian dari lore dunianya, jadi kemunculan gagasan ini dalam film adalah langkah kreatif yang menghadirkan pendekatan naratif baru, menafsirkan elemen gameplay sebagai kutukan nyata yang harus dilawan. Meskipun begitu, film ini tidak memberikan petunjuk bahwa para remaja yang berhasil selamat masih terjebak dalam siklus tersebut. Justru, keberhasilan mereka mencapai mobil dan meninggalkan lokasi seakan menandai akhir dari lingkaran tersebut, setidaknya untuk mereka berlima. Tapi tentu saja, dengan segala misteri yang ditinggalkan, film ini masih menyisakan ruang untuk kemungkinan lanjutan, terutama jika karakter seperti Dr. Hill ternyata belum sepenuhnya hilang dari permainan. Ada lanjutannya nggak, Bang? Pertanyaan sakti mandraguna yang sering saya jawab bahkan sebelum ditanya. Dan meskipun demikian, masih ditanyakan juga di kolom komentar. Tapi nggak apa-apa, karena saya gemar bercerita, baiklah. Alur utama yang berfokus pada kelompok Clover sebenarnya sudah cukup ditutup di akhir film, dengan kelompok itu bersatu kembali dan akhirnya meninggalkan rumah terkutuk. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada alasan mendesak untuk mengangkat mereka kembali dalam cerita lanjutan, kecuali jika muncul penggalian lore lebih dalam seputar siklus kematian, seberapa luas cakupannya, dan apakah benar-benar sudah berakhir. Meskipun karakter-karakter ini cukup menarik dan berhasil menyuguhkan dinamika kelompok yang kuat, perkembangan pribadi mereka terasa sudah selesai seiring berakhirnya narasi utama. Namun dari sisi dunia cerita yang lebih luas, film ini jelas membuka jalan bagi sequel ataupun prequel dalam berbagai arah. Kisah para korban terdahulu dari siklus kematian bisa jadi fokus menarik untuk ditelusuri lebih lanjut, baik untuk mengungkap asal mula pembunuh bertopeng, penyihir tua yang membusuk, maupun makhluk mengerikan seperti Wendigo. Waralaba ini masih menyimpan banyak potensi untuk mengeksplorasi lore yang lebih dalam, termasuk penjelasan tentang makhluk-makhluk raksasa misterius yang muncul saat hujan. Dan tentu saja, godaan tentang kabin bersalju di akhir film tampaknya dirancang sebagai jembatan menuju adaptasi yang lebih langsung dari game aslinya. Kali ini dengan kemungkinan menyatukan elemen siklus kematian sebagai bagian dari dunia naratif yang lebih besar.
Meskipun dipenuhi kekerasan dan horor, film ini menyimpan pesan yang lebih hangat tentang pentingnya persahabatan dan kesetiaan. Dalam versi game, karakter-karakternya kerap bergantung satu sama lain demi bertahan hidup. Hal serupa terlihat dalam versi film, terutama saat Clover menolak keluar dari siklus kematian jika salah satu dari mereka belum selamat. Keputusan itu menunjukkan seberapa besar rasa peduli dan loyalitas yang ia miliki terhadap teman-temannya, meski mereka semua memiliki kelemahan dan momen egois masing-masing. Pada akhirnya mereka tetap memilih untuk saling melindungi dan tidak mengorbankan satu sama lain. Justru karena kekompakan itu, mereka berhasil keluar dari lingkaran kematian tanpa kehilangan siapapun. Di tengah tumpahan darah dan kekerasan brutal, film ini menyelipkan pesan manis tentang nilai kebersamaan dan pengorbanan. Dan meskipun dunia gelap yang mereka tinggalkan masih menyimpan teror yang lebih luas, akhir bahagia bagi Clover dan kelompoknya membuat film ini menutup cerita utama dengan nada yang hangat dan menyentuh. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!